Oke, selamat malam. Ini video kita take di malam hari. Ini kita ada berita yang bagi sebagian besar masyarakat sepak bola Indonesia berita yang menyedihkan, yang mana kita berpisah dengan Sintayong setelah 4 tahun kita bersama-sama dengan Sintayong membangun sepak bola Indonesia dari nol, dari fundamentalnya. Cuman di video ini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak berusaha untuk melawan arus ya, meskipun itu bagian dari strategi, tapi tidak sepenuhnya supaya beda seperti Bung Toel, tidak. Tapi saya benar-benar mengamati selama Sintayong menangani timnas Indonesia ada beberapa kelemahan atau beberapa hal yang patut dikritisi, yang mana memang menurut saya Sintayong layak untuk diperhatikan dari posisi eh, kepala pelatih di timnas Indonesia. Oke, mari kita mulai ulasannya. Jadi yang pertama yang harus digarisbawahi adalah Sintayong merupakan pelatih dengan portofolio yang menurut saya terlalu digembur-gemburkan saat dia memenangkan pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan melawan timnas Jerman, yang mana golnya itu lewat serangan counter attack, bukan build up yang uh, super seperti Jepang saat ini, bukan. Sintayong itu tidak sedetail itu, dan di saat itu Korsel tidak lolos grup. Jadi hanya dengan menang melawan Jerman yang memang kebetulan sedang flop menggunakan counter attack, bukankah itu pencapaian yang tidak tiba-tiba tamat? Jadi poin pertama adalah strategi. Sintayong membangun timnas Indonesia itu dari pertahanan. Jadi yang dibenarkan itu pertahanan. Secara strategi kita bicara soal taktik. Pertahanan, banyak sekali pemain diaspora yang didatangkan di posisi back tengah. Ya, back tengah Jordi Amat, kemudian Justin Hubner, kemudian Elkan Bagot, Mes Hilgers, kemudian Jay Itzes. Jay Itzes sebenarnya request dari Erick Thohir, yang mana belakangan Jay Itzes menjadi pemain yang paling vital sebenarnya, yang paling berkualitas, itu pilihan Erick Thohir. Kemudian ada nama-nama seperti Itzes, ada beberapa nama lah, termasuk Pascal Strike dan segala macam. Back jadi hal yang di garis bawah Sintayong. Kenapa? Ya itu kembali ke tadi awal, bahwa Korea Selatan menang dengan timnas Jerman menggunakan defense yang rapat, menggunakan pertahanan yang rapat, menggunakan counter attack. Salahnya di sini Sintayong hanya punya game plan itu. Oke, meskipun kita tahu viralnya gol timnas melawan Irak lewat Marcelino menggunakan skema tiki taka yang selalu dibilang semua orang tiki taka setiap perpaduan umpan itu tiki taka, tidak seperti itu teman-teman. Dan hanya itu. Jadi Sintayong adalah tipikal pelatih yang memang secara strategi dia tidak memiliki banyak opsi, dan serangan timnas Indonesia di bawah Sintayong itu tidak seefektif kepelatihan Indra Safri, meskipun beda kelompok umur. Ya, Indra Safri menukangi timnas SEA Games dengan rata-rata pemain U23 dan nyaris semuanya lokal. Sementara Sintayong menangani timnas U23 yang Piala Asia, beberapa di antara beberapa di antaranya bermain diaspora, yang mana secara serangan itu Indra Safri memang lebih sederhana tapi efisien. Sementara Sintayong itu terlalu kaku, memang itu detail tapi terlalu kaku sehingga serangannya mudah tertebak. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yang mana poin kedua adalah sikap bebal atau sikap keras kepala atau sikap belakangan diartikan sebagai sikap yang mudah baper dari Sintayong. Sintayong memang seperti ini. Kita harus jelaskan bahwa dalam skema profesionalitas, ya seseorang yang diberikan kontrak memiliki hak dan kewajiban tertentu. Secara profesional, pihak lembaga dalam hari ini yang memberikan pekerjaan PSSI cukup memberikan koridor dalam hal profesional. Jika ada klausul seperti targetnya apa, jika tidak tercapai apa yang terjadi, ya sudah. Nah, perihal bagaimana Sintayong itu begitu keras kepala, tidak bisa menerima kritik, bagaimana Sintayong itu di luar lapangan itu menjadi seseorang yang sangat-sangat tidak bisa diberikan masukan baik dari pemain terutama, ya karena seperti ini teman-teman, mungkin Sintayong terbiasa dengan pemain-pemain yang mau, yang ya aja,
yang yes pak, oke 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 coach. Tapi pemain-pemain Eropa semacam Jay Itzes, Tom Haye adalah pemain-pemain yang memiliki pengalaman yang lebih variatif. Mungkin ada unsur meremehkan dari pemain-pemain Eropa ini mengenai strategi Sintayong, karena kembali ke poin awal, tidak banyaknya opsi-opsi serangan yang diberikan Sintayong kepada pemain kita, yang mana itu terjadi ketika kita lawan Bahrain, yang katanya ketika kita pada akhirnya melawan Bahrain itu imbang, kemudian ada sedikit konflik yang mana pada akhirnya Tomayo dicadangkan lah, Sunny Walsh tidak dimainkan lah, dan banyak kapten bisa dicopot dan lain-lain. Itu berdampak kepada hasil ketika melawan China. Di lawan China itu bukan murni eksperimen Sintayong, tapi ada kejadian di luar lapangan yang dinilai Sintayong terlalu baper sehingga mempengaruhi hasil dari performa timnas Indonesia. Itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Sintayong layak diberikan diberhentikan dari diberhentikan dari jabatannya adalah karena Sintayong adalah pelatih memang seperti ini. Dia membangun fundamental yang bagus. Ini yang harus kita garis bawahi. Kultur sepak bola Indonesia itu, bahkan saya dengar dari podcast Sport 77 bahwa banyak pemain bola profesional lebih memilih bermain tarkam karena tidak harus menjaga makanan, tidak harus disiplin, main pasti 3J langsung, tidak ada konsekuensi ditunda dan segala macam. Jadi mereka lebih suka bermain tarkam. Nah, kultur ini yang menjadi titik berat Sintayong, bagaimana dia kesulitan mendapatkan pemain-pemain yang siap bermain untuk timnas Indonesia. Yang mana kita tahu hanya segelintir pemain yang sangat disiplin seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Marcelino, itu pemain yang benar-benar disiplin dan itu susah sekali didapatkan di Liga Indonesia. Jika memang pemain Liga Indonesia pada akhirnya benar-benar akan dikesampingkan dan penunjukan pelatih baru yang di poin nanti akan kita bahas benar-benar pure hanya untuk pemain diaspora, maka ini berarti suatu hal yang bagus. Cuman jika pada akhirnya nanti sikap pelatih baru tidak tegas kepada disiplin pemain, komitmen pemain, maka ini akan menjadi pintu atau celah tersendiri bagi timnas Indonesia, karena yang bisa membangun fundamental yang bagus, disiplin, kerja keras, etos kerja bagus, strategi kurang. Tapi jika pelatih melupakan fundamental ini hanya semata-mata untuk strategi kepada pemain-pemain yang tidak memiliki disiplin yang bagus, tentu sangat disayangkan sebenarnya. Jadi meskipun Sintayong fundamental, tapi Sintayong adalah tipikal seseorang yang hanya mentok di situ. Dia udah mentok aja, dia udah paling maksimal yang dia bisa usahakan ya segitu. Sebenarnya agak mencurigakan, tapi kita bisa bahas di lain video mungkin soal kenapa skema Sintayong tidak bisa membawa banyak pemain bagus di AFF ya. Jadi ada kesenjangan seperti itu. Nah, itu tadi 3 alasan Sintayong. Yang pertama adalah soal taktik, yang kedua adalah keras kepala, yang ketiga memang sudah mentok. Lalu ada kabar yang terkonfirmasi dari Fabrizio Romano bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia, yang mana omongan Coach Justin Laksana terbukti bahwa datanganlah pelatih yang tahu kultur sepak bola mayoritas pemain diaspora yang menemukan Belanda, bahwa pemain Belanda itu secara kurikulum itu sudah menyerang. Patrick Kluivert itu didatangkan dengan yang pertama pasti menguasai bahasa Inggris, pasti. Yang kedua, bahasa ibu mereka Belanda itu kan mempermudah komunikasi, karena jika dia menggunakan bahasa Belanda memberikan instruksi ke pemain Belanda lebih mudah. Jika dia menggunakan bahasa Inggris, maka akan lebih mempercepat. Karena kan kalau Sintayong dia Korea ada yang diketahui ke Inggris, ada ditahan ke Indonesia, jadi banyak sekali kendala dalam komunikasi. Tapi itu
menurut saya tidak benar-benar menjadi suatu kendala yang besar atau alasan mengapa Sintayong diberhentikan. Nah, cuman yang ingin saya highlight atau takutkan dari Patrick Kluivert ini, memang kelemahan Indonesia di era Sintayong adalah serangan, entah pemilihan pemain, entah strateginya. Karena kan Patrick Kluivert adalah sosok striker yang luar biasa di zamannya. Kalau kita lihat dari analogi, bukan analogi ya, dari fakta sederhana, kan Patrick Kluivert punya anak Justin Kluivert yang struggle ke sana kemari, pindah dari satu klub ke klub yang lain. Memang fisik Patrick Kluivert lebih tinggi daripada anaknya si Justin. Tapi jika memang dia menjadi seorang pelatih yang memiliki portofolio yang bagus, seharusnya dimulai dari contoh terdekatnya, yaitu anaknya. Justin Kluivert sudah lama sekali bermain di Liga Top Eropa, tapi belum juga mencorak atau mendekati level dari ayahnya. Jika memang ada beberapa fakta bahwa pemain hebat, belum tentu ketika menjadi pelatih juga hebat. Nah, ini adalah contoh nyata dari Patrick Kluivert. Apakah dia bisa membawa timnas Indonesia menjadi era yang lebih baik, yang tadinya defense-nya bagus, offense-nya kurang, bisa dirubah menjadi defense-nya bagus, offense-nya bagus, atau malah sebaliknya? Karena gini, aneh, kenapa kita yang di depan mata sudah peringkat 3, yang mana kita akan lawan Bahrain yang belakangan agak bagus memang, cuman masih bisa lah kita menang lawan China, masih bisa kita berharap lawan mendapat beberapa poin, 1 poin mungkin kalau kita benar-benar bermain defense dan menjaga 4 besar, kita masih masuk akal. Tapi kalau misalnya ketika kita lawan Bahrain, yang mana Patrick Kluivert ini kan tidak atau tidak tahu ya terjamin atau tidak. Sintayong kan tahu tuh bagaimana kultur sepak bola Asia. Sintayong memegang Korea Selatan yang mana berdomisili atau bermain di liga-liga atau di turnamen-turnamen Asia. Dia tahu lah karakter Timur Tengah seperti apa, bagaimana cara menghadapi mereka. Nah, sementara Patrick Kluivert kan tidak benar-benar tahu karakternya seperti apa. Jangan-jangan asik offense, defense-nya kurang. Memang kualitas pemain kita bagus secara bertahan atau secara individual, pemain bertahan kita bagus. Tapi kalau sistemnya sudah berubah kan kita tidak bisa bilang bahwa itu akan aman-aman aja gitu. Jadi ini suatu pertaruhan yang mana agak riskan ya, tapi bagaimana Erick Thohir dan tim menyusun ini semua, mudah-mudahan bukan gegabah yang terburu-buru atau saking ngebetnya ingin lolos ke ronde berikutnya atau lolos ke pertandingan secara langsung, kita kurang tahu. Jadi untuk ulasan mengenai Sintayong seperti itu, harapannya semoga timnas tetap selalu jaya. Sebenarnya harapan saya Sintayong tetap ada, tapi dia dibantu oleh tim yang kemarin menang SEA Games, kayak tim Kurniawan Yulianto, mungkin Indra Safri. Jadi offense mereka bagus tuh di SEA Games. Dicampur kenapa sih? Kenapa nggak diperdebatkan sih? Mungkin ini bagian dari profesionalisme yang mana nggak profesional aja mungkin ya. Tapi kalau misalnya demi kepentingan timnas, seharusnya apapun kemungkinannya, apapun keadaannya, jika memang berdampak positif, ya disatuin aja. Ya, tapi sudah jadi keputusan. Aku takut Sintayong semoga nggak masuk ke timnas rival Malaysia mungkin atau dekat-dekat sini. Mudah-mudahan ya Sintayong tetap cinta kepada timnas, tidak benci. Terus kemudian supporter Sintayong jadi tidak toksik di sosial media, karena semua ini demi kepentingan timnas. Saya yakin setiap elemen di sepak bola ini mendorong yang terbaik untuk timnas, bukan untuk diri mereka masing-masing. Jadi mudah-mudahan berdampak bagus untuk semuanya. Timnas kita tetap melangkah ke tahapan yang lebih tinggi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.